Imut banget nih keyboard sama mouse-nya. Siapa lagi coba yang bikin keyboard dan mouse untuk orang kantoran dengan warna-warna yang lucu kayak gini kalau bukan Logitech gitu kan ya? Tapi sebenarnya kenapa sih kok dinamain keyboard kantoran, ada lagi mouse kantoran, ada lagi keyboard dan mouse gaming gitu ya? Bukannya keyboard dan mouse itu sama aja? Tinggal kalau dipakai kerja ya disebutnya kantor, kalau dipakai nge-game berarti disebutnya gaming. Ternyata enggak bre, ini udah sering saya bahas tapi di sini saya ulang dikit lagi aja. Ternyata untuk peripheral gaming dan juga peripheral yang non-gaming itu punya spesifikasi yang berbeda dan hal ini dibuat memang karena fungsinya juga berbeda. Contohnya nih, untuk keyboard gaming, sekarang ini biasanya pada suka pakai yang mecha gitu ya. Nah, ternyata keyboard mechanical mau yang paling silent sekalipun, tetap aja kalau dipakai ngetik suaranya berisik. Apalagi kalau kamu pakai ngetiknya di ruangan yang tenang. Jadi bayangin aja kamu lagi kerja di kantor gitu ya, satu ruangan dengan beberapa orang di mana semuanya lagi serius kerja dan suasananya tenang banget. Terus tiba-tiba waktu kamu ngetik, suaranya bunyi taktik dari pagi sampai sore. Bener-bener mengganggu. Belum lagi fitur-fitur seperti low latency, terus RGB, itu kalau di device yang wireless sangat berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Jadi kalau kamu sampai lupa ngecas, baru 2-3 hari dipakai, baterainya udah habis. Dan itulah yang pengen dihindari dari sebuah peripheral kantoran. Nah, kali ini saya pengen bahas ada 2 unit peripheral kantoran dari Logitech. Yang satu ini adalah keyboard Logi K380 Multi Devices Bluetooth Keyboard. Dan yang satu ini adalah mouse Logi M350 Pebble. Kita mulai dari mouse-nya dulu aja kali ya. Logi Pebble M350 ini punya bentuk yang unik. Gepeng tipis. Dimensinya juga pendek, jadi mau nggak mau posisi tangan kita nggak bisa ngegrip di sini ya. Tapi desain ini membuat Logi Pebble M350 ini sangat ringkas untuk dibawa pergi. Dimensinya jauh lebih kecil dibandingin smartphone yang kecil, jadi mau masuk ke tas atau kantong sekalipun nggak akan mengganggu. Materialnya udah pasti full plastik dengan finishing bukan glossy, tapi agak ada kasar-kasarnya gitu ya, kayak permukaan tembok, dan ini bikin gripnya jadi enak. Bagian atasnya bisa dibuka untuk mengakses slot baterai dan juga slot penyimpanan USB dongle. Logi Pebble M350 ini bisa dipakai menggunakan dongle tadi atau Bluetooth, di mana teknologi Bluetooth yang digunakan udah low energy yang membuat daya tahan baterainya diklaim mencapai 18 bulan. Baterainya sendiri menggunakan satu buah baterai AA yang saat kita beli mouse-nya udah dikasih gratis. Jadi baru perlu mikirin baterai lagi setelah 1,5 tahun pakai. Untuk bobot mouse-nya sendiri sekitar 100 gram dengan baterai. Nah, cuma enaknya nih, kalau kamu punya mouse yang pakai baterai AA kayak gini, ada beberapa cara untuk membuat mouse-nya jadi sedikit lebih ringan. Yang pertama, kamu bisa coba pakai baterai AA tapi yang lithium ya, karena baterai lithium ini bobotnya sedikit lebih ringan dibandingin baterai alkaline. Atau, kamu juga bisa ngakalin pakai baterai AAA, terus kamu kasih adapter kayak gini. Dijamin, bobot mouse-nya bakal terasa jauh lebih ringan. Logi Pebble M350 ini hanya punya 3 tombol. Saya sendiri perlu adaptasi sedikit saat menggunakan mouse ini karena udah terbiasa pakai side button untuk back and forward. Klik dan scroll mouse ini silent, hampir nggak ada suaranya. Resolusi sensornya cuma 1000 dpi tapi dia punya high precision. Kalau dipakai kerja, feel sensornya hampir nggak ada bedanya dengan mouse gaming yang pakai sensor kelas atas. Tapi kalau dipakai nge-game, baru terasa beda. Kemudian polling rate-nya juga cuma 125 Hz atau setara 8 millisecond latency. Beda dengan mouse gaming yang minimal sekarang 1000 Hz polling rate-nya. Tapi hasilnya, mouse gaming daya tahan baterainya cuma 3 harian, sedangkan Pebble M350 ini bisa sampai 1,5 tahun. Kemudian dia kompatibel dengan semua device yang punya Bluetooth dan port USB. Mau PC, laptop, Mac, Linux, Chrome OS, smartphone, tablet, bebas mau yang mana aja. Sekarang kita beralih ke keyboardnya. Di sini keyboardnya kelihatan mini gitu ya, mungil dan tipis. Dan ternyata memang bener bre. Logi K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ini punya desain yang sangat simpel karena tebelnya cuma 16 mili dan bobotnya cuma 423 gram sudah termasuk baterai. Dan ruang kerja yang saya butuhkan menggunakan keyboard dan mouse ini cuma seukuran keyboard gaming TKL. Material keyboardnya dibuat sama dengan mouse-nya dengan tema warna yang juga senada. Sebenarnya sih mereka ini dijual terpisah, tapi kayaknya kalau memang kamu mau beli, ya bagusnya sih dibeli bersamaan dengan warna yang juga matching gitu ya. Keycapnya terlihat manis dengan desain bulat dan oval, kemudian layoutnya juga support Windows dan Mac, di mana untuk tombol Mac sudah tertulis di sini, jadi kamu nggak perlu bingung. Di bagian samping kiri ada switch on off, di bagian bawah ada 4 titik rubber fit dan slot baterai. Baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah dikasih gratis saat beli dan dia diklaim bisa bertahan hingga 2 tahun. Tidak ada dongle USB karena keyboard ini eksklusif menggunakan Bluetooth. Dan sesuai dengan namanya nih ya, K380 Multi Device Keyboard.
Jadi dia memang bisa connect dengan banyak device sekaligus. Jadi di sini kita dikasih ada 3 shortcut ya. Ini dia bisa connect di device 1, 2, 3 dan informasi pairingnya dari ketiga device ini bisa langsung tersimpan di keyboard ini. Jadi kamu nggak perlu pairing berkali-kali. Nah kalau saya sih biasanya 1 itu buat laptop, terus yang 2 itu buat HP, 3 buat tablet. Jadi setiap kali mau pindah device tinggal pencet ini nih shortcut easy switch-nya ini, dia akan otomatis langsung berpindah ke device pairing kedua atau ketiga. Kemudian di sebelahnya kita juga dikasih ada banyak shortcut bawaan. Jadi secara default udah ada fungsinya masing-masing. Tapi in case kamu pengen merubah fungsi dari tombol-tombol ini, kamu masih bisa lakukan lewat Software Logi Options Plus. Nah sekarang nih ya, kalau untuk experience ngetik, biasanya orang yang sudah berpindah dari Membrane ke Mecha itu nggak mau balik lagi ke Membrane. Karena terus terang aja, Membrane itu biasanya berat banget. Jadi kalau kamu udah terbiasa pakai Mecha apalagi yang ringan gitu ya, terus balik ke Membrane, biasanya jarinya bakal terasa lebih cepat pegel. Kecuali keyboard Membrane-nya adalah yang terpasang di laptop. Karena yang di laptop itu walaupun dibilang Membrane tapi dia kecil banget itu Membrane-nya dan emang ringan gitu ya. Jadi selama ini setelah saya terbiasa pakai Mecha, itu saya hampir nggak bisa lagi kembali ke keyboard Membrane kecuali keyboard laptop. Nah, Logi K380 ini punya feel yang hampir mirip dengan keyboard laptop. Jadi akhirnya waktu saya kerja pakai keyboard ini, rasanya bener-bener enteng. Dan ini adalah satu hal yang sangat berguna buat kamu yang memang kerja kantoran dan banyak ngetik gitu ya. Karena jari kamu akhirnya jadi nggak gampang capek. Ditambah lagi, suara yang dihasilkan juga hampir nggak ada. Jadi untuk perbandingan ya, saya ngetik pakai ini, saya taruh depan gini, kayak gini. Terus editor saya di ruangan sebelah, dia ngetik pakai Blue Switch, itu ternyata suara yang saya dengar itu lebih jelas suara keyboardnya dia dibandingin keyboard ini yang ada di depan mata saya. Dan sekali lagi jangan salah, nggak semua keyboard Membrane yang tipis kayak gini punya feel yang sama seperti laptop. Karena di kantor ini ada beberapa keyboard juga yang wireless dengan model tipis Membrane, ternyata feel ngetiknya berat banget bre. Jadi singkatnya, mouse Logi M350 Pebble ini ditambah sama keyboard K380 multi-device Bluetooth keyboard sangat cocok buat kamu yang memang kerja kantoran, terutama buat yang rajin mobile. Karena bentuknya ini dia compact banget. Ini mau kamu masukin kantong juga bisa, ini mau masuk ke dalam tas juga nggak ngabis-ngabisin tempat. Dan kalau udah kamu pasang di meja, dia juga nggak butuh ruang terlalu banyak. Kemudian pilihan warnanya juga macam-macam. Jadi kalau kamu hobi untuk mix and match warna gitu ya, kamu bisa bebas pilih warna sesuai dengan selera kamu. Dan yang paling enak adalah kamu nggak perlu lagi musingin baterai, karena sekali ganti baterai kamu baru boleh mikir baterai lagi setelah 1,5 sampai 2 tahun pemakaian. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di bawah.